Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jenderal Akhir Zaman di sini. Baik, sekarang saya sedang bersama sosok mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah, ya, rekan saya yang sangat luar biasa. Kali ini kami akan membahas tentang isu yang baru-baru ini trending di Twitter, ya. Bahkan sampai hari ini itu masih menduduki peringkat pertama Twitter. Hacker Jurka itu sebenarnya lawan atau pahlawan sih. Kali ini kita akan mencoba untuk mengorek informasi dan kenapa sih Jurka itu melakukan peretasan terhadap data-data pemerintah khususnya, Mas. Nah, ini manggilnya biar enak apa nih, Mas atau Bang atau apa gitu? Bro aja. Bro Dani gitu ya. Saya akan membacakan biografi sedikit dari Bro Dani. Jadi Bro Dani ini adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir, ya. Akidah dan filsafat. Oh, akidah dan filsafat. Akidah dan filsafat Islam semester 5, ya. Beliau selain mahasiswa juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya ada di INM, ya. Terus di SEMA, Senat Mahasiswa Usuluddin, di Komisi 3, ya. Aspirasi dan Advokasi. Dan juga di LDK Syahid, lembaga dakwah kampus. Dan juga sebagai YouTuber Renaisan. Jadi jangan lupa untuk teman-teman semua subscriber saya mampir di YouTube-nya Renaisan 21, itu sangat bermanfaat sekali. Isu-isu yang dibahas juga tidak kalah menarik dan juga tidak kalah update dari isu-isu yang saya bahas sekarang. Tapi kayaknya saya juga pengen nih. Aduh, iya. Nggak apa-apa. Kita itu bukan bersaing, tapi kita berkolaborasi. Sama-sama memberikan edukasi untuk para viewer gitu ya. Viewer, biar ini sebagai amal jariah gitu, biar masyarakat itu teredukasi dan istilah kata kayak biar mereka tahu informasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia ini, ya, bukan hanya agama tapi juga politik umum gitu. Cuman kita dalam koridor yang aman, ya, insya Allah kita tidak jangan sampai menyimpang lah, ya, pokoknya. Oke. Sedikit pengantar. Akun itu saya kan Jenderal Akhir Zaman tuh ada filosofinya sendiri, ya. Kan ada warna merah yang merah tuh kan, sama warna abu-abu itu ada filosofinya sendiri. Wajib gitu. Gitu. Nah, baik, langsung saja. Saya akan membahas bersama dengan Bro Dani di sini. Jadi apa sih yang Bro Dani ini ketahui tentang hacker Jurka terlebih dahulu? Oke. Saya sebenarnya lebih ketahui itu dari obrolan bersama teman-teman sekitar pun dari internet ya, karena emang informasinya itu sudah sangat meluas di media sosial gitu kan. Nah, tapi yang saya uniknya ya. Kalaupun misal dikatai ini adalah pembocoran data rakyat Indonesia misalnya, saya pikir itu hal yang wajar ketika untuk ingin mengkorek data-data milik pemerintah gitu. Otomatis yang data-data milik warga negara itu pasti bocor. Tapi masalah apakah yang bocor ini kemudian diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara keuntungan pribadi, ataukah karena niat sebenarnya itu bukan untuk membocorkan data rakyat tapi untuk kalangan atas misalnya gitu. Kalangan elit, ya. Elit lah misalnya. Rezim, ya. Sebenarnya rezim itu katanya baik. Ya, rezim katanya baik, netral, tapi ya cuma makin kesini ya stereotip masyarakat kemudian stereotip terhadap rezim menjadi negatif, tidak baik. Iya. Pasti rezim itu buruk gitu kan. Gitu. Bobrok gitu kan. Jadi seperti itu, ya. Tapi pernah kepikiran sih nggak Bro Dani itu buat jadi next Bujorka kalau ahli IT gitu. Kalau jadi ahli IT pengen nggak sih melakukan demonstrasi yang seperti itu? Ini sebenarnya sekali lagi saya ucapkan ini unik gitu, karena ada kaitannya juga dengan isu terkini, yakni kenaikan BBM. Kenaikan BBM ini itu kan kemudian mengembalikan kegiatan, anggap aja kegiatan kondisional organisasi khususnya kan, kayak kemudian bikin demo segala macam. Nah, saya jujur saja, Mas, itu termasuk orang yang berpikir bahwa sepertinya demonstrasi untuk yang sekarang ini tidak terlalu efektif dan bukan tidak terlalu, tapi sangat tidak efektif dan tidak relevan gitu. Tidak terlalu berpengaruh. Berpengaruh juga. Bahkan pun misal kita tengok ini agak intermezzo ya. Oke. Kita tengok di tahun 98 ini diskusi saya bersama teman-teman saya tadi sore, bahwa sebenarnya yang mensukseskan pembunuhan Soeharto itu sebenarnya titiknya itu bukan waktu bulan Mei tahun 98 itu, melainkan kegiatan-kegiatan
sebelumnya. Nah, hanya saja yang demonstrasi itu hanya mengambil momentum yang tepat, sehingga anggap aja kayak misalkan main Mobile Legends, turretnya tinggal satu, tinggal sekali tebas. Wah, Nah itu mati. momentum yang diambil oleh para mahasiswa waktu itu. Oh iya, paham. Nah, sehingga kalau dipikir kemudian sekarang kalau diniatkan saya misal sebagai bocorka misalnya ya, bocorka memiliki kemampuan IT yang tinggi, memiliki kemampuan hack, saya pikir ini jadi langkah ya baru untuk yang namanya kalau saya boleh sebut itu neo demonstrasi untuk neo demonstrasi sebagai obat dari neo demokrasi. Oh, neo demokrasi. Iya. Bisa nggak dijelasin neo demokrasi? Neo-nya itu apa tuh? Neo kan Ya, artinya kan dalam arti baru nih mas, gaya baru. Gaya baru ya, gaya baru. Gitu. Melihat kita juga sudah memasuki era society 5.0. Sampai-sampai itu hacker itu bukan hanya meretas dan mengambil data pemerintah, tapi juga di website Kominfo dibajak, terus ditulis tuh don't being idiot, jangan menjadi idiot. Tapi menurut Bro Dani nih, apakah Kominfo seidiot itu, seidiot yang hacker Broka ini katakan? Gitu. Setuju nggak sama ini hacker Broka? Dibilang setuju tapi nanti malah dikata penistaan terhadap pemerintah. Dibilang nggak setuju tapi kok bohong. Gimana ya? Terus yang mana? Wah, saya Tengah-tengah gimana? Tengah-tengah aman nggak? ya kalau saya pikir sih sebenarnya Bjorka ini sudah memakai kalimat yang halus gitu. Halus dalam bahasa Inggris. Ya, Jadi setelah tentang hacker Bjorka ini, siapakah Bjorka sebenarnya? Tadi kan sudah saya singgung dan dijawab juga. Jadi ada nih beberapa tokoh politisi ya, salah satunya ketua Nasdem ya, Willy Aditya, yang yakin jika Bjorka itu adalah orang Indonesia. Karena apa? Karena tata bahasa yang digunakan dalam bahasa Inggrisnya itu identik dengan orang Indonesia kalau ngomong Inggris. Jadi tetap bahasanya masih berantakan gitu. Dan itu ada analisisnya juga oleh tokoh-tokoh bahasa di Twitter, itu banyak itu dikoreksi. Dan yakin sekali berarti ini orang Indonesia, karena nggak mungkin dong orang Indonesia tahu seluk beluk apa ya Indonesia sampai detik sampai kesini gitu. Bro Dani bagaimana nih? Oke. Sebenarnya jujur aja ya, saya ketika telah membaca data-data ataupun ungkapan-ungkapan atau klaim sepihak dari si Bjorka ini, meskipun dia bilang bahwa dia itu mungkin dari orang luar segala macam, tapi saya juga yakin bahwa Bjorka ini sebenarnya orang Indonesia gitu. Ketika saya lihat data yang bocor itu ya merujuk kepada fenomena yang lebih paling mutakhir di akhir-akhir ini, dan saya pikir bahwa ini saya pikir tidak ada lagi orang luar yang tahu, tidak ada lagi orang yang tahu tentang seluk-beluk yang seperti ini kecuali orang Indonesia sendiri. Sebelum si Bjorka ini membocorkan sejumlah data ya, yang jumlahnya itu bisa dibilang fantastis sekali ya, sampai miliaran tuh. Contohnya data registrasi SIM card, kan kita tuh daftarkan SIM card kan pasti masukin nick, masukin nomor kakak, nomor telepon kita sudah pasti lah di situ. Nah, ini bocor 1,3 miliar ya kan. Nah, terus di sini juga si Bjorka itu membobol data presiden, wakil presiden, menteri Kominfo, Johnny Plate. Jadi Johnny Plate ini dia datanya dibobol, dan gue punya dari Twitter, gue dapat. Nah, dan itu mirip, memang itu benar. Nah, setelah berlangsung beberapa saat, si Johnny Plate pas ulang tahun Kominfo itu, nah diucapin nih sama si Bjorka ini, ucapin selamat ulang tahun Johnny ini. Nah, habis itu si Johnny ini dia ganti nomor WA, nomor Telegram. Anehnya dia ganti nomor pakai +1, jadi kode Amerika, nomor teleponnya kode Amerika, bukan kode Indonesia. Karena ini menimbulkan suatu ketidakpercayaan, makanya kemudian nomor percaya kepada Kominfo kalau Kominfonya sendiri tidak memakai kode negara sendiri gitu. Yang +62 itu. Iya, +62 itu. Terus ada di sini Erick Thohir, terus Mahfud MD, Luhut. Nah, yang mencengangkan di sini, Luhut itu ternyata di data yang diambil si Bjorka itu dia baru vaksin 2 kali gitu. Itu yang jadi sorotan netizen. Padahal si Luhut itu kan istilah kata waktu kemarin pas lagi pandemi, dia yang paling bekerja di situ, disuruh presiden untuk membangun pemerintahan Indonesia lebih baik lagi. Cuman di situ faktanya, walaupun kita udah cek sekarang sih di akun Peduli itu dia udah 3 kali, cuman kita mau percaya siapa gitu, atau mungkin datanya belum diupdate karena menurut
si Mahfud MD itu nggak usah khawatir karena data yang diambil itu data lama gitu 2020 2021. Menurut Bro Dani gimana nih? Terkait tentang kalau ada ya data apa kayak SIM card yang bocor itu sebenarnya pertama saya itu kurang tahu bagaimana seorang hacker itu prosesnya itu seperti apa gitu kan, sehingga kemudian barangkali ketika seorang hacker ingin mendapatkan suatu informasi pastinya ada kayak apa big data yang perlu dibocorkan gitu. Nah, dan di dalam big data itu sebenarnya yang dicari cuma satu, tapi yang bocor kan banyak. Nah, itu yang mungkin sehingga membuat ya anggap seperti konsekuensi. Itu kembali lagi kepada niat awal si Bjorka tadi, apakah dia ingin berniat jahat untuk mencederai seluruh rakyat Indonesia ataukah hanya kepada target-targetnya saja gitu. Target tertentu lah, target elit gitu lah. Kemudian yang seperti lanjut kayak Kominfo tadi memakai kode negara Amerika. Ini menarik sih. Gimana ya? Kayak gimana ya? Iya, bingung juga kan. Saya nggak bisa berkata-kata. Nggak habis pikir saya. Gitu. Ya gitu lah, Pak. Benar-benar mengurangi kepercayaan dan kepedulian masyarakat Indonesia kepada Kominfo. Jujur kita sebagai masyarakat Indonesia pun sebenarnya wajib skeptis sih, wajib berpikir dulu apakah memang benar yang disebarkan oleh Bjorka ini data-datanya, apakah benar-benar harus percaya, apakah memang yang dibocorkan benar tapi data lama. Kita harus juga skeptis, harus kritis juga. Badan Intelijen Negara pertama kali mengkonfirmasi ini hoax gitu, padahal pada akhirnya mengakui juga gitu. Sampai-sampai sekarang Presiden membuat tim khusus untuk membahas misi Bjorka ini, mencari itu, Polri-nya mencari ini gitu. Oke, itu tadi. Terus saya juga dapat ini Ketua PSSI Iwan Bule Aswantito itu aku punya datanya. Dapat di Twitter juga, dan itu nggak disensor, datanya nomor telepon segala macam kata itu nggak disensor gitu. Mungkin nggak lama pasti akan di take down gitu. Tapi gue udah punya datanya gitu. Ada seorang buzzer ya, Abu Janda. Sangat tahu lah. Gue juga punya datanya di Twitter, ngambilnya di Twitter juga gitu. Nah, menariknya setelah datanya Abu Janda ini dikuak oleh Bjorka, nah Abu Janda balik nih, dia tantang sama si Bjorka itu, coba bisa nggak bocorin data Habib Rizik gitu kan. Nah terus ada cawapres Gus Muhaimin, Wan Maharani, Anies. Jadi kayak Bjorka ini nggak mandang kubu mana oposisi sama pemerintah, jadi pokoknya yang berperan dalam pemerintah itu dia sikat gitu. Jadi ini nggak ada satu perpihakan dan satu motif lain lah yang ini dalam ruang pemerintahan. Kita misal kayak Pak Anies Baswedan, kemudian orang-orang dari kubu manapun coba ditelusuri lebih dalam, barangkali mungkin digital gelap gitu kan, segala macam. Ya itu memang mungkin targetnya gitu. Tapi kalau kemudian kayak si Abdenya ini udahlah coba tanggapi aja lah ya, tolong kalau Bjorka nonton ini nggak usah tanggapi lah kayak Oke, siap. Cuman yang ingin saya garis bawahi dan saya highlight adalah pernyataan Abu Janda berarti datanya itu benar, valid. Kayak panik gitu kan. Panik ya, berarti otomatis data ini memang benar-benar udah kita kecolongan gitu kan, istilah kata seperti itu gitu. Nah, kalau kita bicara motif sekarang ya, motif si Bjorka itu kan dia mempunyai dedikasi terhadap kawannya yang sekarang tinggal di Warsawa, Polandia. Cuman saya dapat info bahwasannya temannya ini udah meninggal setahun yang lalu gitu. Jadi tadi apa yang udah dikatakan Bro Dani terkait usia rentang yang jauh juga. Nah, apakah mungkin info yang saya dapat itu bahwasannya pada tahun peristiwa G30S itu kan, nah setelah itu terjadi, itu meledak. Nah, otomatis kan Soekarno itu kan pengaruhnya mau dihilangin semua, sehingga orang-orang Soekarno yang berpendidikan di luar negeri, di Eropa segala macam itu mereka belum tahu G30S ini udah meledak karena informasi dan komunikasi pada saat zaman itu belum seperti sekarang. Nah, terus mereka dikasih tahu, terus dikasih opsi pilihan, apakah mereka harus mengakui Soeharto sebagai presiden baru yang sah dan juga mengakui bahwasannya Soekarno itu terlibat G30S SPKI, jadi lengser tuh. Nah, tapi kebanyakan mungkin ya yang korban yang terjebak di sana masih kekeh dengan pemahaman Soekarno sehingga mereka tidak bisa pulang. Nah, itu sudah mereka. Terus
Nah, kita kembali ke tadi, bahwasanya temannya ini, si Bejorka ini, itu anak, kayak anak asuh. Jadi yang kawannya yang keturunan orang Indonesia ini yang diusir gara-gara tragedi ini, itu merawat si Bejorka ini dari kecil gitu. Jadi kayak ada hubungan seperti ayah dan anak gitu. Jadi merawat dari kecil gitu. Jadi udah terbiasa dengan bahasa Indonesia mungkin. Ini cuma narasinya di Twitter, cuman atau benar atau tidak kita juga kan nggak tahu gitu. Tapi menurut Bro Dani sendiri bagaimana gitu? Ya itu ya, data-data yang kita temukan pun masih perlu banyak pecahan teka-teki gitu kan. Kalau saya pikir bahwa kalau hanya sebagai sepantaran, kalau sebenarnya kita anggapnya tahun 65 itu sepantaran, itu masih mungkin. Dan saya tadi juga mau bilang bahwa kalau kecuali lagi bahwa ini tuh kayak antara usianya itu kayak ayah dan anak gitu, orang dewasa dan anak-anak itu masih ada kemungkinan. Tapi kembali lagi bahwa bisa jadi pun ini hanya untuk alibi gitu. Alibi untuk, karena gini, seorang hacker itu kan menutupi dirinya, identitas dirinya gitu. Tapi kemudian dia memberikan petunjuk bagi pemerintah bahwa saya ini gini adalah gini teman ini. Dan pemerintah pun kalau memang diberi petunjuk itu kan seharusnya bisa mendata juga, melacak data siapa temannya Fulan, siapa temannya ini, siapa yang pernah dulu, dan aku pikir atau bahkan mungkin didatangi ke negara asalnya gitu kan, bisa melakukannya gitu. Dan saya pikir Bejorka tidak sebodoh itu. Tidak sebodoh itu. Jadi alibi kalau saya pikir sih. Alibinya. Kenapa kita kemudian sekarang ini membuka alibi? Saya pun bukan juga, karena ini seperti anggap saja tetap sebagai teka-teki bagi pemerintah. Dan saya pikir pemerintah pun memiliki pemikiran yang sama. Yang sama seperti itu ya. Bejorka ini kan dapat berbagai ragam komentar dari netizen. Salah satunya netizen yang menentang, coba bukan siapa sih pembunuh si Munir gitu kan. Dia kan aktivis kemarin, aktivis yang berjuang untuk reformasi. Dibongkarlah itu, ternyata benar guys. Dalam pembunuhan si Munir itu menurut si Bejorka, dia mendoxing, membeberkan data secara lengkap. Itu si Bapak Mujdi Purwopranjono, Bapak Mujdi lah istilahnya. Nah, beliau itu kan dulu seorang Kopassus juga, aktif di kemiliteran, dan sekarang dia menjabat sebagai ketua Partai Berkarya gitu dulu. Jadi dan ini si Mujdi ini, Bapak Mujdi ini dulu juga sempat tahun 2000-an didakwa dengan tuduhan pembunuhan si Munir, tapi oleh pemerintah dia bebas murni. Nah, apakah ada kaitannya atau hanya si Bejorka ini hanya mencocok logi dari yang kemarin terus mau di blow up lagi ke permukaan, dibahas lagi? Itu menurut Bro Dani bagaimana? Ini tentu hal yang menarik bagi seluruh rakyat Indonesia, saya kira, karena dimanapun kasus Munir itu menjadi hal yang menarik selain untuk sebagai kasus, tapi juga sebagai jokes gitu kan. Kadang-kadang kan menjadi jokes bahwa seakan-akan misteri yang tidak akan bisa terpecahkan. Soalnya setiap generasi itu pasti dibahas gitu. Selalu dibahas. Nggak ada matinya gitu kan. Soalnya di sini nggak akan ada matinya gitu kan. Nah, dan kalau memang benar ya pun saya kurang bisa mengklarifikasi sekarang ya, karena dan saya pikir kalau memang ada yang ingin mengklarifikasinya juga, ya itu teman-teman aktivis yang lebih dekat dengan Munir atau lebih dekat dengan kasus tersebut, lebih pernah menanggulangi atau mengkoreksi, mengkaji segala macam kasus Munir, itu mungkin bisa dikoreksi oleh teman-teman yang demikian gitu. Dan itu mungkin bisa divalidasi dan dikonfirmasi bagaimana. Si Bejorka juga men-tweet di Twitternya, ya walaupun sekarang Twitternya disuspend lagi, ditabuhkan, entah padahal dia tidak melakukan pelanggaran di pihak Twitter, cuman Twitternya itu disuspend lagi guys. Jadi entah ini salah siapa, saya juga tidak ingin berspekulasi, tapi pastinya saya ingin mengatakan bahwasanya ada peran yang kuat yang menolak keberadaan si Bejorka ini di media sosial. Entah bisa jadi pemerintah, entah bisa jadi tokoh yang lain, kita kan juga nggak tahu. Cuman dia sempat men-tweet tuh bahwasanya salah satu alasan mengganggu Indonesia adalah cara baru untuk demonstrasi, gaya baru seperti yang dikatakan Bro Dani tadi. Nah, kata dia, pemimpin teknologi, katakanlah dari sinilah Kominfo, jangan seorang politisi atau tentara gitu. Jadi dalam tweetnya ini gini, pemimpin tertinggi dalam teknologi harusnya ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seorang dari tentara, karena mereka cuma orang bodoh, kata Bejorka. Memulai ceritanya seperti dilihat di akun Twitter pada hari Minggu ya, tanggal 11 bulan ini, jadi baru kemarin sebelum disuspend ya. Nah, menariknya lagi, si Kominfo ini, Johnny Plate ini,
itu sarjana ekonomi gitu kan. Gue bayang nggak? Baca nggak tuh? Saya ada setujunya sih sama dengan apa yang dikatakan oleh Jurka itu bahwa seorang yang dianggap sebagai menteri itu sebaiknya ya emang benar-benar ahli di bidangnya gitu kan, ahli dalam tata tangannya, ahli dalam menjadikan prosesnya dan segala macam. Dan kalau soal apa Kominfo pun ya memang benar sih apa yang dikatakan oleh banyak masyarakat juga yang mengatakan demikian, bahwa sebaiknya yang menjadi apa dalam menduduki kementerian Menteri Kominfo ya orang-orang yang benar-benar memahami soal dunia IT gitu. Dunia IT, bukan orang yang dekat dari siapa gitu terus apa tunjuk. Dan pun gitu, kalau gitu. misal di Kominfo itu misal tidak hanya menaungi IT ya, menaungi segala macam, pokoknya segala macam yang mungkin bukan cuma IT, tapi ya itu setidaknya yang ada sedikit kerelevanan gitu, yang memang benar-benar relevan gitu. Tapi kalau kemudian sangat menjauh, apalagi sampai politisi atau tentara segala macam, itu saya pikir udah punya maksud lain mungkin. bukan ranahnya sih sebenarnya. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Betul. Walaupun dia terlihat punya sarjana nih, cuman harus dilihat sarjananya apa dulu gitu. Itu pun kalau sarjana beneran. Cuaks. Oke, terima kasih. Nah, saat ini warga nyata itu terbagi menjadi dua kubu, bro. Yakni kubu yang pro sama si Bejorka ini, sama kubu yang kontra. Nah, kubu yang pro terhadap Bejorka itu mendorong si Bejorka untuk membongkar kebobrokan pemerintah, regulasi birokrasi yang ada di pemerintah, sehingga Indonesia bisa lebih baik lagi. Nah, sedangkan yang kontra itu mengatakan si Bejorka ini adalah pencuri data, nah, dan menjual data kalian buat keuntungan sendiri. Jadi seperti mereka bilang kayak pengalihan isu tentang Sambo, karena mereka mengatakan si Bejorka ini sebenarnya dari orang dalam sendiri dan pemerintahan sendiri, yang mana nanti kan polisi mengusut nih, menangkap, jadi membersihkan nama polisi yang sekarang udah sejelek ini karena kasus-kasus menembak itu kemarin itu tuh. Terus ada isu-isu orang dalam Kominfo juga gitu, ya macam lah. Nah, menurut Bro Dan lebih kemana nih, pro apa kontra? Kalau saya sih lebih menganggap bahwa kalau ini hanyalah trik-trik palsu yang dibikin oleh pemerintah itu sendiri, gimana ya? Saya pikir langkah yang akan yang dilakukan oleh Jurka itu bukan seperti ini, tapi langkah yang berbeda gitu, langkah yang lebih sangat terlihat benar. Tapi gimana ya? Saya belum bisa memastikan apakah Jurka ini benar-benar sosok asli ataukah hanya tipu daya oleh dari dalam gitu. Dalam gitu ya. Tapi yang pasti kita lihat dulu lah lanjutan ceritanya gimana gitu. Saya ini memang lagi puncaknya nih. Iya, nanti itu kan kelihatan sendiri kok nanti bagaimana akhirnya itu. Dan pun kita memang sebaiknya tidak kemudian berlepas tangan dialihkan isunya kepada Bejorka, kemudian melupakan kasus-kasus seperti Sambo, kasus yang lain sebagainya. Kita harus tetap mewaspadai segala itu. Gitu. Harus tetap berjalan lah intinya, dan dipantau oleh media juga. Siap. Kalau media lepas, ya siapa yang ngawasin? Nah, itu tidak ada kan. Media itu kan seperti CCTV kan. Nah, itu CCTV rakyat. CCTV rakyat. Apalagi kalau media yang sampai ditunggangi oleh kelompok, itu kan bahaya kan. Parah sih itu. Terus respon pemerintah sendiri tadi mengatakan bahwasanya awal mula kejadian kebobolan ini adalah hoax, tapi setelah ditelusuri, dikonfirmasi data ini benar, ya kan. Terus Erick Thohir menanggapi bahwasanya untuk mengajak para hacker lokal untuk bekerja sama untuk menghalau hacker-hacker dari luar dan melindungi data Indonesia dan membantu kekuatan keamanan cyber di Indo, dan saling bantu membahu lah ya kan. Tadi Mahfud MD mengatakan bahwasannya data yang disebarkan ini adalah data lama, jadi kita tidak perlu terlalu serius gitu dalam menanggapi hal ini. Terus karena dia berpendapat bahwasanya data ini bisa dilihat dan diakses di Wikipedia, kan bagi pejabat pemerintah itu kan hal yang lumrah kan, data mereka itu ada karena orang-orang ingin tahu siapa menterinya gitu kan. Cuman menurut Bro Dani ini, pendapat Mahfud MD ini apakah menggampangkan kejadian ini, pembobolan ini? Sebelum kita kan saya nggak pengen bilang gitu ya, karena kalau misal kayak Gus Dur aja nih ya, Gus Dur kemudian kayak bilang dengan ya kayak sudah keberbedaannya gitu kan, berbeda bahwa bukan menganggap enteng, tapi coba untuk tetap tenang dan tetap was-was gitu. Karena kalau misal kemudian Mahfud ini dengan rasionalisasi bahwa itu adalah data-data lama yang bisa ditemukan di Wikipedia,
mungkin bisa kalau bisa pakai alasan itu untuk tetap bersikap tenang. Iya. Mengingat masyarakat Indonesia itu sangat mudah untuk panik gitu kan. Nah, Sangat betul, untuk betul. panik. Udah diacak-acak lah istilahnya. Gitu kan. Nah, tapi ya tetap saya kan meski Prof Mahfud berkata demikian, beliau juga akan tetap was-was gitu. Istilahnya was-was lah Dan ya. itulah mungkin yang perlu disoroti oleh masyarakat Indonesia juga, bahwa kita memang perlu tetap tenang, toh kita juga bukan targetnya, tapi Bener-bener. semoga saja kita juga bukan targetnya ya. Ya, semoga kita bukan, karena kita orang kaum cilik ya Cilik istilahnya. ya istilahnya. Nah, tapi kita tetap perlu was-was gitu. Nah, Apakah waspada. akan tetap menjadi hero ataukah villain, ataukah Apa? anti villain atau anti hero kayak Baik, oke, terima kasih. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan ini, kita tetap harus was-was dan mengawasi kasus ini. Kita lihat ke depannya dan jangan terlalu berspekulasi lebih, karena kan kita nggak tahu yang sebenarnya terjadi, kan hanya katanya apakah itu benar atau tidak. Cuman yang menjadi fakta di sini adalah kebobolan itu memang benar adanya gitu. ya itu yang satu-satunya yang bisa satu dibenarkan. masalah. Dan bahkan di Komisi 1 DPR itu disinggung, dicecar tuh Kominfo sama Komisi 1 gitu, kok bisa kebobolan gitu. Nah, kemana nih IT-nya gitu kan. Baik, terima kasih Bro Dani atas bincang malamnya. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya. Saya merasa tidak kena, cuman yang saya tangkap obrolan ini pasti sangat-sangat produktif bagi teman-teman Manfaat semua. juga insya Allah. Apalagi yang tidak tahu kasus di Indonesia tersayang ini, yang sedang dalam lampu merah ya istilahnya, ya, dalam radar yang sedang perlu kita awasi. Cuman kata Kominfo gini, untuk mencegah kebobolan data adalah rutin mengganti password. Cuma kenyataannya di sendiri udah enggak, sangat enggak logik semua. apa sih saran mungkin buat teman-teman dalam akun pribadinya, data pribadinya, dan juga buat pemerintah nih ke depannya atas terjadinya kasus hacker Bjorka ini agar tidak terulang kembali dan ini bisa tertanggulangi dengan cepat gitu. Kan kita tidak ingin juga kasus ini berangsur-angsur menjadi polemik, menjadi apa ya istilahnya, menjadi momok bagi kita gitu. Pesan saya pertama untuk Bjorka, segera tuntaskan misimu. Ya, saya yakin seorang Bjorka pasti memiliki misi. Selesaikan misimu segera, jangan tunda lama-lama. Kalau misalnya Anda ini adalah orang dalam dari pemerintah itu sendiri, tolong selesaikan juga sandiwara ini. Sandiwara yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, kepada rakyat Indonesia, tetaplah skeptis, tetaplah was-was terhadap segala sesuatu, dan tetaplah bersikap objektif terhadap segala sesuatu. Entah itu Anda setuju atau tidak, tapi tetaplah berusaha untuk membenarkan, membiasakan sebuah kebenaran. Karena ada istilah, kita bukan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran. Membiasakan kebenaran. Iya, membiasakan kebenaran. Nah, dan untuk pemerintah, tolonglah, kalau Anda bilang ke Bjorka bahwa tolong hentikan Serangan. hacking karena itu pemerintah ilegal, ya tolonglah juga kepada orang lain hentikan. Itulah saya setuju dengan itu, stop being enggak. Intinya silakan evaluasi besar-besaran itu aja. Benar. Perbaiki sistem ya. Perbaiki orang-orangnya juga, perbaiki segala macamnya. Iya sih. Oke, baik, terima kasih Bro Dani. Semoga perbincangan kita pada hari ini membawa manfaat yang lebih besar dan tidak sia-sia ya pastinya. Dan juga untuk teman-teman semua, jaga kesehatan karena sekarang udah masuk musim hujan yang mana itu susah diprediksi pokoknya. Jadi semoga teman-teman sehat selalu. Saya Jenderal Akhil Zaman Dan saya Dani Wahyu Maulana. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.